Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Di pagi hari ini kita bersyukur masih diberi rahmat sehingga masih diberi kita kesehatan. Ya, sambil menunggu untuk dokter Wira, dokter ortopedi, apakah hari ini bisa pulang dari rumah sakit apa belum. Kita sejenak di sini bersantai-santai dulu. Kita lihat di sini ada pemandangan saudara. Ini rumah sakit yang ada di Lewiliang. Di sini masih banyak sawah ya saudara ya. Tuh, pemandangannya bagus. Ada gunung, ada sawah ya. Nih. Di sini ada beberapa parkiran mobil. Dan kebetulan di sini saya sebenarnya ada tadinya 4 kamar ya. Tuh ruangan saya paling sudut. Nah, yang 2 sudah kosong, kemarin udah pulang. Hari ini Abah tuh. Abah yang luar biasa, umur 79 tahun, masih diberi umur panjang. Hari ini rencana mereka mau pulang. Ya, kita doakan semuanya berjalan dengan baik. Biar sehat abahnya. Begitu juga dengan saya. Mudah-mudahan saya juga bisa sehat, bisa pulih kembali. Sepulang dari sini bisa beraktivitas, bekerja seperti biasa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kita hanya manusia biasa, saudara. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Bagi saya, setelah saya menghadapi begitu banyak cobaan rintangan, tahun 2021 saya masuk ke rumah sakit ini. Saya menghadapi operasi di bagian tangan dan kaki. Dan setelah operasi berjalan 1 minggu, Tuhan berkehendak lain kepada orang tua saya, bapak saya. Dia telah dipanggil Tuhan untuk ke surga yang baka. Saya sangat sedih. Kenapa cobaan ini datang padaku pada saat saya mengalami suatu musibah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi saya bersyukur hari ini saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena dulu memang saya dirawat di sini di ruang ICU selama 2 minggu, saudara. Luka usus, patah tulang di bagian kaki dan patah tulang di bagian tangan sebelah kiri. Saya hanya memohon pertolongan Tuhan. Saya hanya memohon mukjizat Tuhan nyata supaya aku bisa melewati masa-masa kritisku pada saat itu. Tetapi Tuhan mendengar jika kita berseru dengan sungguh-sungguh dan keyakinan bahwa kita pasti mampu melewati suatu penderitaan. Jadi saudara-saudara, janganlah kita melupakan atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Anugerah kesehatan, panjang umur, dan juga diberikan kita kesembuhan apabila kita sakit. Kita berharap Tuhanlah selalu menopang dan menolong kita kemanapun kita berada. Mudah-mudahan hari ini saya bisa pulang dari rumah sakit ini. Kebetulan hari ini juga anak saya, Hans Delano Pangiyutan Lumban Tobing, merayakan ulang tahun yang ke-6. Dia juga tadi udah meminta supaya dibelikan kue ulang tahunnya.
Yang namanya anak kecil tidak mengerti dengan keadaan orang tua, tapi kita harus bisa untuk memberikan apa yang diperlukan oleh anak kita. Jadi saudaraku, tetaplah bersemangat, tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dialah yang punya segala-galanya. Setiap perawatan demi perawatan aku bisa lalui, setiap kontrol ataupun yang lain saya bisa lalui. Bahkan sesudah saya patah tulang, saya hanya 6 bulan saudara tidak bisa berjalan dengan baik karena harus dibantu dengan tongkat. Tetapi di hari selanjutnya saya sudah mulai bisa berjalan, dan puji Tuhan juga Tuhan memberikan jalan. Aku juga bisa usaha dagang sayur keliling. Ternyata di balik kelumpuhan kita, Tuhan juga memampukan kita untuk melakukan kegiatan kita. Saya tetap semangat karena kita selalu berdoa, Tuhan jangan biarkan hamba-Mu kesusahan. Waktu itu memang susah, sangat susah sekali. Begitu saya dioperasi di bagian perut, saya harus membeli kolostomi setiap hari seharga 50.000 setiap hari itu. Terus saya bertanya, Tuhan bantu saya, dan Tuhan mendengar. Bisa saya lalui semuanya. Secara kedagingan juga saya tidak mungkin bisa untuk melalui ini semua, karena saya sudah begitu parah waktu kejadian kecelakaan jatuh dari motor. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan jalan, Tuhan jalan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Maka tetaplah kita bersyukur. Apapun yang ada terjadi dalam kehidupan kita, kita mau berserah diri pada Tuhan. Kita mau mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan, karena di balik cobaan pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Maka dari itu saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala apa yang ada pada dirimu, maka Tuhan akan mengabulkan semua permintaan kita. Kita yakin dan percaya mujizat Tuhan masih ada, dan itu aku rasakan. Jadi saudara-saudara, aku masih mohon doa supaya saya semakin dipulihkan. Kita semua sehat-sehat saudara. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Di pagi hari ini kita bersyukur masih diberi rahmat, sehingga masih diberi kita kesehatan. Ya, sambil menunggu untuk dokter Wira, dokter ortopedi, apakah hari ini bisa pulang dari rumah sakit apa belum. Kita sejenak di sini bersantai-santai dulu. Kita lihat di sini ada pemandangan saudara. Ini rumah sakit yang ada di Lewiliang. Di sini masih banyak sawah ya saudara ya. Tuh, pemandangannya bagus. Ada gunung, ada sawah ya. Nih. Di sini ada beberapa parkiran mobil. Dan kebetulan di sini saya sebenarnya ada tadinya 4 kamar ya. Tuh ruangan saya paling sudut.
Nah, yang 2 sudah kosong, kemarin udah pulang. Hari ini Abah tuh. Abah yang luar biasa, umur 79 tahun, masih diberi umur panjang. Hari ini rencana mereka mau pulang. Ya, kita doakan semuanya berjalan dengan baik, biar sehat abahnya. Begitu juga dengan saya. Mudah-mudahan saya juga bisa sehat, bisa pulih kembali. Sepulang dari sini bisa beraktivitas, bekerja seperti biasa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kita hanya manusia biasa, saudara. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Bagi saya, setelah saya menghadapi begitu banyak cobaan rintangan, tahun 2021 saya masuk ke rumah sakit ini. Saya menghadapi operasi di bagian tangan dan kaki. Dan setelah operasi berjalan 1 minggu, Tuhan berkehendak lain kepada orang tua saya, bapak saya. Dia telah dipanggil Tuhan untuk ke surga yang baka. Saya sangat sedih. Kenapa cobaan ini datang padaku pada saat saya mengalami suatu musibah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi saya bersyukur hari ini saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena dulu memang saya dirawat di sini di ruang ICU selama 2 minggu, saudara. Luka usus, patah tulang di bagian kaki dan patah tulang di bagian tangan sebelah kiri. Saya hanya memohon pertolongan Tuhan. Saya hanya memohon mukjizat Tuhan nyata supaya aku bisa melewati masa-masa kritisku pada saat itu. Tetapi Tuhan mendengar jikalau kita berseru dengan sungguh-sungguh dan keyakinan bahwa kita pasti mampu melewati suatu penderitaan. Jadi saudara-saudara, janganlah kita melupakan atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Anugerah kesehatan, panjang umur, dan juga diberikan kita kesembuhan apabila kita sakit. Kita berharap Tuhanlah selalu menopang dan menolong kita kemanapun kita berada. Mudah-mudahan hari ini saya bisa pulang dari rumah sakit ini. Kebetulan hari ini juga anak saya, Hans Delano Pangyutan Lumban Tobing, merayakan ulang tahun yang ke-6. Dia juga tadi udah meminta supaya dibelikan kue ulang tahunnya. Yang namanya anak kecil tidak mengerti dengan keadaan orang tua, tapi kita harus bisa untuk memberikan apa yang diperlukan oleh anak kita. Jadi saudaraku, tetaplah bersemangat. Tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang punya segala-galanya. Setiap perawatan demi perawatan aku bisa lalui, setiap kontrol ataupun yang lain saya bisa lalui. Bahkan sesudah saya patah tulang, saya hanya 6 bulan, saudara, tidak bisa berjalan dengan baik karena harus dibantu dengan tongkat.
Tetapi di hari selanjutnya saya sudah mulai bisa berjalan, dan puji Tuhan juga Tuhan memberikan jalan. Aku juga bisa usaha dagang sayur keliling. Ternyata di balik kelumpuhan kita, Tuhan juga memampukan kita untuk melakukan kegiatan kita. Saya tetap semangat karena kita selalu berdoa, Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu kesusahan. Waktu itu memang susah, sangat susah sekali. Begitu saya dioperasi di bagian perut, saya harus membeli kolostomi setiap hari seharga 50.000 setiap hari itu. Terus saya bertanya, Tuhan, bantu saya. Dan Tuhan mendengar. Bisa saya lalui semuanya. Secara kedagingan juga, saya tidak mungkin bisa untuk melalui ini semua. Karena saya sudah begitu parah waktu kejadian kecelakaan jatuh dari motor. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan jalan, Tuhan jalan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Maka tetaplah kita bersyukur. Apapun yang ada terjadi dalam kehidupan kita, kita mau berserah diri kepada Tuhan. Kita mau mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan. Karena di balik cobaan, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Maka dari itu saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala apa yang ada pada dirimu. Maka Tuhan akan mengabulkan semua permintaan kita. Kita yakin dan percaya mujizat Tuhan masih ada. Dan itu aku rasakan. Jadi saudara-saudara, aku masih mohon doa supaya saya semakin dipulihkan. Kita semua sehat-sehat, saudara. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Di pagi hari ini kita bersyukur masih diberi rahmat, sehingga masih diberi kita kesehatan. Ya, sambil menunggu untuk Dokter Wira, dokter ortopedi, apakah hari ini bisa pulang dari rumah sakit apa belum. Kita sejenak di sini bersantai-santai dulu. Kita lihat di sini ada pemandangan, saudara. Ini rumah sakit yang ada di Lewiliang. Di sini masih banyak sawah ya, saudara ya. Tuh, pemandangannya bagus. Ada gunung, ada sawah. Ya. Nih, di sini ada beberapa parkiran mobil. Dan kebetulan di sini saya sebenarnya ada tadinya 4 kamar ya. Tuh, ruangan saya paling sudut. Nah, yang 2 sudah kosong, kemarin udah pulang. Hari ini Abah tuh. Abah yang luar biasa, umur 79 tahun, masih diberi umur panjang. Hari ini rencana mereka mau pulang. Ya, kita doakan semuanya berjalan dengan baik. Biar sehat Abahnya. Begitu juga dengan saya. Mudah-mudahan saya juga bisa sehat, bisa pulih kembali. Sepulang dari sini bisa beraktivitas, bekerja seperti biasa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kita hanya manusia biasa, saudara. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Bagi saya, setelah saya menghadapi begitu banyak cobaan rintangan, tahun 2021 saya masuk ke rumah sakit ini. Saya menghadapi operasi di bagian tangan dan kaki. Dan setelah operasi berjalan 1 minggu,
Tuhan berkehendak lain kepada orang tua saya, bapak saya. Dia telah dipanggil Tuhan untuk ke surga yang baka. Saya sangat sedih. Kenapa cobaan ini datang padaku pada saat saya mengalami suatu musibah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi saya bersyukur hari ini saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena dulu memang saya dirawat di sini di ruang ICU selama 2 minggu, saudara. Luka usus, patah tulang di bagian kaki dan patah tulang di bagian tangan sebelah kiri. Saya hanya memohon pertolongan Tuhan. Saya hanya memohon mujizat Tuhan nyata supaya aku bisa melewati masa-masa kritisku pada saat itu. Tetapi Tuhan mendengar jika kita berseru dengan sungguh-sungguh dan keyakinan bahwa kita pasti mampu melewati suatu penderitaan. Jadi saudara-saudara, janganlah kita melupakan atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Anugerah kesehatan, panjang umur, dan juga diberikan kita kesembuhan apabila kita sakit. Kita berharap Tuhanlah selalu menopang dan menolong kita kemanapun kita berada. Mudah-mudahan hari ini saya bisa pulang dari rumah sakit ini. Kebetulan hari ini juga anak saya, Hans Delano Pangiyutan Lumban Tobing, merayakan ulang tahun yang ke-6. Dia juga tadi udah meminta supaya dibelikan kue ulang tahunnya. Yang namanya anak kecil tidak mengerti dengan keadaan orang tua, tapi kita harus bisa untuk memberikan apa yang diperlukan oleh anak kita. Jadi saudaraku, tetaplah bersemangat. Tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dialah yang punya segala-galanya. Setiap perawatan demi perawatan aku bisa lalui. Setiap kontrol ataupun yang lain saya bisa lalui. Bahkan sesudah saya patah tulang, saya hanya 6 bulan, saudara, tidak bisa berjalan dengan baik karena harus dibantu dengan tongkat. Tetapi di hari selanjutnya saya sudah mulai bisa berjalan, dan puji Tuhan juga Tuhan memberikan jalan. Aku juga bisa usaha dagang sayur keliling. Ternyata di balik kelumpuhan kita, Tuhan juga memampukan kita untuk melakukan kegiatan kita. Saya tetap semangat karena kita selalu berdoa, Tuhan jangan biarkan hamba-Mu kesusahan. Waktu itu memang susah, sangat susah sekali. Begitu saya dioperasi di bagian perut, saya harus membeli kolostomi setiap hari, seharga 50.000 setiap hari itu. Terus saya bertanya, Tuhan bantu saya. Dan Tuhan mendengar. Bisa saya lalui semuanya. Secara kedagingan juga, saya tidak mungkin bisa untuk melalui ini semua. Karena saya sudah begitu parah waktu kejadian kecelakaan jatuh dari motor. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan jalan, Tuhan jalan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Maka tetaplah kita bersyukur. Apapun yang ada terjadi dalam kehidupan kita, kita mau berserah diri kepada Tuhan. Kita mau mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan. Karena di balik cobaan, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Maka dari itu saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala apa yang ada pada dirimu. Maka Tuhan
akan mengabulkan semua permintaan kita. Kita yakin dan percaya mujizat Tuhan masih ada. Dan itu aku rasakan. Jadi saudara-saudara, aku masih mohon doa supaya saya semakin dipulihkan. Kita semua sehat-sehat, saudara. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat pagi buat rekan-rekan, saudara-saudara semua. Di pagi hari ini, semoga besok bisa pulang dari rumah sakit. Sudah rindu sama anak, sama istri. Sekarang saya sendiri di rumah sakit ini. Ya, apa boleh buat, karena kemarin anak lagi sakit, jadi dibawa dulu ke dokter oleh istri. Semoga Tuhan semakin memulihkan keadaan saya. Semoga bisa usaha seperti sedia kala. Semua cobaan rintangan sudah aku lalui. Selama 2 tahun ini saya sudah 6 kali operasi di perut 2 kali, operasi di kaki kanan 2 kali, dan operasi di tangan kiri saya 2 kali. Semua bisa saya lewati bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi benar-benar karena pertolongan Tuhan. Karena benar-benar Tuhan itu nyata. Jikalau kita berpengharapan kepada Tuhan, jikalau kita memohon pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang punya kehidupan. Jadi seperti kata firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, dahulukanlah Tuhan dalam hidupmu, maka segala apa yang engkau inginkan, yang engkau minta, Tuhan akan kabulkan. Tetapi kita harus rajin berdoa, rajin ke gereja, dan mau melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Niscaya apa yang kita minta dan kita doakan, kita harapkan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.